Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalatahu wa adda al-amanah wa nasara al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا الكريم شفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنة وهداه أما بعد. Alhamdulillah, wasyukurillah, segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita menyembah dan memohon pertolongan dan bersyukur atas semua nikmat Allah yang begitu banyak telah Allah limpahkan untuk kita semua, dan sehingga hingga saat ini Allah masih istiqomahkan kita untuk hadir dalam majlis ilmu. Dan alhamdulillah kita juga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Mudah-mudahan Allah terus panjangkan usia kita dalam keberkahan dan tentu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah agar tercurah kepada baginda Nabi kita Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kalau akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian di Rabu malam bersama Keluarga Marinir Indonesia, yang alhamdulillah dibimbing oleh guru kita, Uja ya, Ustaz Jayadi, alat laut, Dr. Jayadi SAGMA, yang alhamdulillah sudah eh, sekian episode ya kita berjumpa, alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal soleh bagi kita semua, wabil khusus Amin untuk ya guru kita Allah. yang istiqomah terus untuk menyebarkan kebaikan, nasihat-nasihatnya yang mudah-mudahan dengan wasilah nasihat beliau Allah bahkan pintu hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan di pemuka tahun Hijriah ini tentu kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di tahun baru ini Allah memberikan kita seluruh kenikmatan yang lebih bertambah terus, kenikmatan sehat walafiat, rezeki yang berlimpah, keluarga yang soleh-soleha ya, sakinah mawaddah warahmah, karir yang terus menanjak gitu ya, insya Allah ya. Terus apapun yang kebaikan yang Allah berikan tentu mudah-mudahan bagian dari keberkahan yang disebutkan oleh para ulama, ziyadatul khair, tambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kebaikan-kebaikan yang sungguhnya adalah ketika kita tambah nikmat, tambah taat kepada Allah. Dan di malam hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Jayadi, eh, yang biasa dipanggil Uja ya, insya Allah ya. Tema tentang doa ya. Doa ini kalau para pasukan itu kan punya senjata, apa namanya, senapan gitu ya, dengan senjata-senjata perlengkapan tempurnya. Dan sesungguhnya pada akhirnya kita pun punya senjata tempur yang paling ampuh ya, dan disebutkan oleh sabda Nabi yang mulia, bahwa doa adalah silahul mukminin ya, bahwa doa itu adalah senjatanya orang mukmin gitu ya. Dan ini senjata seperti apa yang bisa kita gunakan sebagai senjata senjata yang paling ampuh, karena senjata itulah yang sebenarnya kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tema ini, insya Allah di malam hari ini akan dibahas, diurai oleh guru kita Ustaz Dayani. Tafadhol masykur Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Panglima Kors Marinir beserta Ibu, yang kami hormati Bapak KS Kormar beserta Ibu, para PJU beserta Ibu,
dan yang kami hormati ini Abu Il Khalifah. Ganti ini nih, moderator kita atau MC kita. Ya, ganti kayaknya ininya, anunya ya. Yang kami hormati juga ini yang senantiasa setia Bu Khaironi, Bu Nirwana, dan masih banyak lagi yang tidak bisa sebutkan, khususnya untuk Ustadz Selo yang senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah kaitannya dengan doa. Kadangkala kita kadangkala kita bahwa doa itu memang harus benar-benar dengan menggunakan bahasa Arab. Tetapi hakikatnya adalah doa itu sebagaimana yang kita ngerti saja, pakai bahasa yang kita ngerti. Kita pakai bahasa Arab, tapi kadangkala artinya tidak tahu. Nah, sehingga kurang khusyuk kita berdoa. Maka dari itu, kami ingin mencoba bahwa dalam pembahasan minggu ke minggu itu dengan tema yang berbeda. Mungkin pada minggu pertama di awal bulan itu kami akan bahas tentang masalah keluarga. Minggu kedua mungkin akan kami bahas tentang masalah fikih. Ya, yang ke minggu ketiga ini sekarang ini tentang masalah doa-doa yang kita panjatkan. Kan banyak sekali doa-doa yang kita minta itu. Dalam sholat saja itu banyak sekali. Doa iftitah, doa duduk di antara dua sujud, dan doa-doa yang lain dalam sholat. Nanti akan dibahas satu persatu. Maknanya, filsafatnya, filosofinya apa gitu loh. Kenapa kita harus berdoa seperti itu. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan tentang masalah doa yang sering kita ucapkan, yang sering kita aminkan ketika kita selesai melaksanakan ibadah sholat. Di mana doa itu memang agak panjang dan doa ini sering berulang-ulang diucapkan. Yakni Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najat wal afa indal hisab. Memang doa ini dalam riwayat tidak ada anunya. Tapi ini merupakan rangkaian daripada para ulama daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sehingga dijadikan satu. Dan ini mempunyai makna bahwa kalau kita telaah satu persatu itu menyangkut tentang doa keselamatan ketika kita di dunia, lalu masuk ke dalam peralihan dari dunia menuju alam barzah, di mana prosesnya begitu sangat, kalau kita bahas itu akan mengerikan, ya. Kita akan tertegun, akan menangis, ya. Baru nanti di alam kubur, alam barzah, setelah itu dibangkitkan lagi di alam akhirat, padang mahsyar. Di situ kita menunggu beberapa tahun, ya. Lalu baru dimasukkan antara surga dan neraka. Nah, ini doa ini sangat lengkap sekali. Jadi kehidupan manusia itu yang pertama adalah kehidupan di alam ruh, ya, di lauh mahfud. Itu kita, jadi ruh kita itu awalnya di lauh mahfud, ya, di mana ruh itu berasal daripada punggungnya Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam, ya.
Ketika Nabi Adam alaihissalam ditepuk punggungnya, lalu keluar ruh anak cucu Adam itu. Lalu ditempatkan ada perjanjian yang diceritakan dalam Al-Quran itu bahwa apakah benar aku ini Tuhanmu? Lalu dijawab oleh semua ruh itu benar bahwa Engkau Allah Tuhanku. Lalu ditempatkanlah ke ruh di alam ruh, yaitu di Lauh Mahfud. Lalu setelah itu satu persatu akan dimasukkan, ditiupkan ke janin yang berumur 3 bulan atau 4 bulan di perut ibunya. Di situlah ditiupkan ruh. Lalu sampai ada yang sampai lahir ke muka bumi, ada juga masih dalam kandungan sudah diampangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah berada di alam yang ketiga, ya. Alam kedua kan di kandungan tuh, di kandungan ya Bu ya. Bu, Ibu. Jadi alam yang kedua itu di kandungan ibu itu, untuk 3 bulan 4 bulan itu. Ya, sudah hidup itu, ya. Hidupkanlah ruh. Lalu kita dilahirkan ke muka bumi ini. Jadi alam yang ketiga. Lalu masuk lagi di alam barzah. Alam barzah ini justru lebih lama daripada alam dunia ini. Ya. Umur kita itu lebih panjang di alam barzah daripada di alam dunia. Lalu setelah itu dibangkitkan dari alam kubur menuju maksar, lalu dihisab, lalu melewati sirot, jembatan sirot, lalu disitulah manusia ditempatkan surga atau neraka. Nah, kembali kepada doa ini. Yang pertama adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya. Isi doa yang pertama adalah bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan daripada agama kita. Kenapa harus agama terlebih dahulu? Tidak sehat dulu, tidak tambah ilmu dulu, atau tidak rezeki dulu. Karena agama merupakan fondasi, ya, bagi seluruh kebahagiaan manusia. Ya. Jadi agama itu merupakan fondasi bagi manusia untuk bahagia gitu loh istilahnya. Ya. Karena apa? Kesehatan tanpa agama maka membawa manusia kepada kemaksiatan. Banyak orang yang sehat ya tapi tidak beragama ya melakukan maksiat. Begitu juga ilmu tanpa agama akan digunakan untuk merusak. Banyak sekarang orang yang berilmu tapi bukan untuk sebagai bermanfaat, tetapi justru merusak, baik merusak moral, merusak alam dan lain sebagainya. Begitu juga ketika rezeki itu tanpa agama, maka rezeki itu tidak berkah dan pasti akan menimbulkan kesombongan, ya, kesombongan dan kebinasaan. Inilah mengapa agama ditempatkan di urutan yang pertama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan, kata Bang Haji kan begitu. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Jadi agama itu tidak boleh ditukar dengan apapun. Harus kalau kita sudah mengikrarkan bahwa saya berjanji mengikat bahwa agama satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Maka kita harus berpegang teguh dengan itu. Ya. Jangan sampai digadaikan, jangan sampai dijual. Ya. Karena hanya dengan kehormatan manusia akan jadi berharga. Hanya dengan keimanan manusia akan bahagia. Jadilah pentingnya agama. Jadi yang pertama adalah
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk diselamatkan dari agama kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita memohon kesehatan badan, yakni jasmani. Wa afiatan fil jasadi. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mau menyuruh beliau untuk apa? Untuk memohon kesehatan, apa? Memohon kesehatan jasmani. Ya, setelah memohon keselamatan agama. Wa afiatan fil jasadi. Yang berikutnya adalah kita memohon kepada Allah dengan tambahnya ilmu. Wa ziyadatan fil ilmi. Menariknya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa dalam surat At-Taha itu, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi menuntut ilmu itu, menambah ilmu itu wajib. Ya, wajib. Makanya ketika diajak ngaji, diajak tablik, diajak kajian, marilah kita rame-rame berbondong-bondong untuk apa? Menambah ilmu. Kenapa? Ini perintah Allah. Dan ini dalam doa kita. Wa ziyadatan fil ilmi. Ya. Wa qur rabbi zidni ilmi. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kenapa kita harus memohon tambahan ilmu? Karena ilmu menjadi penuntun agar ibadah kita dan amal tidak tersesat. Ya. Jadi semua yang sudah disampaikan, ya, dijelaskan pada awal-awal pertemuan kita bahwa apabila kita ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Apabila kita ingin bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Apabila kita ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka ya harus dengan ilmu. Maka yang ketiga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk senantiasa ditambahkan ilmu. Baik, yang keempat, setelah kita memohon ditambahnya ilmu, lalu kita memohon kepada Allah untuk keberkahan rezeki. Wa barakatan fir rizki. Doa ini tidak meminta rezeki yang banyak semata, tetapi yang halal, yang berkah. Ya, percuma kita banyak rezeki, ya, tapi tidak berkah. Apa sih rezeki yang berkah itu? Rezeki yang berkah itu yang pertama, sumbernya dulu. Sumbernya harus dari sumber yang halal. Tidak boleh kita mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Pasti akan tidak berkah. Tapi kalau kita mencari sumber rezeki dengan halal, maka insya Allah rezeki kita akan berkah. Yang kedua, bahwa rezeki yang berkah itu mencukupi kebutuhan. Jadi rezeki yang berkah itu bukan dilihat dari banyaknya materi. Tidak dilihat dari banyaknya uang, banyaknya emas, tidak. Tetapi ketika rezeki itu dapat mencukupi kebutuhan kita. Ya. Kan manusia itu kan seandainya mereka dikasih dengan satu gunung emas, maka dia akan meminta satu gunung lagi. Begitu seterusnya. Jadi rezeki yang tidak berkah itu bagaikan kita meminum air laut. Ya, semakin diminum, semakin haus. Nah, maka dari itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah rezeki yang berkah. Jadi rezeki yang mencukupi kebutuhan. Ya, rezeki yang pas-pasan lah katanya. Pas butuh ini ada, pas butuh mobil ada, pas butuh ini ada, gitulah. Itu namanya rezeki yang mencukupi kebutuhan, ya, yang berkah. Yang ketiga adalah bahwa rezeki yang berkah itu membawa ketenangan. Jadi kita banyak duit tapi tidak bisa tidur. Nah, itu bukan rezeki tidak berkah itu.
duitnya sedikit, tapi kita bisa ngorok, ya, bisa tidur sangat nyenyak sekali. Itu adalah rezeki yang berkah, ya, membawa ketenangan. Dan yang terakhir bahwa kalau rezeki kita itu dibelanjakan, ya, kepada hal-hal yang baik, maka rezeki itu menjadi sarana ibadah. Kadang-kala mohon maaf nih, kita banyak dapat rezeki yang banyak, dapat uang banyak, langsung pertama kali yang dipikirkan apa? Jalan-jalan ke sinilah, ke sanalah, ya, bermaksiatlah dan lain sebagainya. Menghambur-hamburkan, ya, tanpa ada manfaatnya, ya. Sehingga rezeki itu tidak menjadi berkah. Seharusnya rezeki yang kita dapatkan itu menjadi sarana ibadah. Jadi sarana menambah kita berpahala. Digunakan untuk sedekah, digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itulah namanya rezeki yang berkah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 4 permohonan kita kepada Allah, ya, untuk kehidupan dunia. Selanjutnya adalah yang kelima, kita memohon kepada Allah wa taubatan qoblal maut. Masya Allah. Tidak ada yang mengetahui kapan ajal datang. Jadi di dunia ini ada 3 panggilan. Ya, di dunia ini ada 3 panggilan. Panggilan yang pertama adalah panggilan sholat. Mana? Hayya 'alas sholah. Hayya 'alas sholah. Hayya 'alal falah. Allah memanggil untuk apa? Untuk sholat, untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya. Tapi panggilan sholat itu tentunya ada rukun dan syaratnya. Ya, pasti ada rukun dan syaratnya. Siapa saja yang dipanggil untuk sholat? Tentu saja orang Islam. Ya, kalau orang non-Islam ya tidak mungkin dipanggil sholat. Jadi sholat itu panggilan yang ada syarat dan rukunnya. Yang kedua adalah panggilan haji. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Yaitu ketika Nabi Ibrahim menyeru kepada umat manusia untuk datang berbondong-bondong menuju ke Baitullah. Nah, ini juga ada syarat dan rukunnya. Nah, panggilan yang terakhir adalah panggilan kematian. Panggilan kematian ini tidak ada syarat dan rukunnya. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Kapanpun, dimanapun, dimana saja, ketika panggilan ini sudah datang, maka mau tidak mau harus memenuhinya. Tetapi perlu diingat, jangan sampai kita ketika memenuhi panggilan kematian itu belum bertobat. Masya Allah. Ya. Jangan sampai kita memenuhi panggilan kematian, kita belum bertobat. Maka wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, berikanlah, ya, taubat sebelum mati. Karena apa? Karena orang yang diterima taubatnya, insya Allah, Allah akan memberikan rahmatnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Ada satu kisah lagi nih, bahwa ketika itu malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi menyampaikan pesan salam dari Allah. Wahai Rasulullah, dapat salam dari Allah. Lalu Allah berfirman bahwasanya Allah akan menerima 1 tahun, ya, taubat hambanya, ya, 1 tahun, menyampaikan, wahai Muhammad, umatmu akan diterima taubatnya 1 tahun. Lalu Rasulullah nawar, wahai Jibril, umatku itu adalah umat yang lalai, umat yang panjang angan-angan, maka 1 tahun itu terlalu lama, katanya. Jadi terlalu lama.
1 tahun Allah menerima taubat itu terlalu lama. Lalu Jibril kembali lagi, datang lagi, menyampaikan pesan bahwa Allah mau menerima taubat hambanya selama 1 bulan sebelum kematian. Jadi Allah menerima taubat hambanya sebulan sebelum kematian. Lalu Rasulullah menawar lagi, wahai Jibril, umatku tidak akan, itu lama itu sebulan itu. Akhirnya datang lagi suatu hari, Allah menyampaikan bahwa Allah akan menerima taubat sebelum kematian dalam waktu 1 hari. Lalu Rasulullah masih nawar lagi, wahai Jibril, 1 hari juga terlalu lama, masih lama, kata Rasulullah. Mohon kemurahan lagi. Lalu kembali lagi sampai dengan wahai baginda Nabi, bahwa Allah menyampaikan akan menerima taubat hambanya sebelum kematian 1 jam. Lalu Rasulullah masih menjawab bahwa 1 jam juga terlalu lama. Sampai terakhir adalah innallaha ya'balu taubatal abdi malam yughargir. Bahwa sesungguhnya Allah masih mau menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Jadi itulah ya, maha murah hatinya Allah Subhanahu wa taala untuk menerima taubat hambanya. Sampai mau meninggal saja, ya kalau belum terlepas nyawanya, bahkan mulutnya tidak bisa terucap, tapi di hatinya sudah bertobat, maka Allah menerima taubat hambanya. Masya Allah, maha murah taubatnya. Maka dari itu kita selalu berdoa, ya Allah berikanlah taubat sebelum mati. Berikutnya jamaah yang dimulai Subhanahu wa taala, memohon rahmat saat kematian. Wa rahmatan 'indal maut. Saat kematian adalah saat yang paling menentukan. Bahkan orang soleh sekalipun dapat sangat membutuhkan rahmat Allah ketika ruh dicabut. Kenapa demikian? Karena Masya Allah, ketika ruh lepas dari tubuh kita, sakitnya sangat luar biasa. Tetapi kalau kita mendapatkan rahmat, maka kita ketika ruh lepas dari kita, dari jasad kita, insya Allah dengan mudah dan tidak merasa sakit. Salah satu contohnya ini, diumpamakan, diumpamakan nih. Ada kisah Siti Zuleha dengan Nabi Yusuf. Ketika itu Siti Zuleha sudah kepergok bahwa dia memang yang salah, yang merayu Nabi Yusuf. Tetapi karena seorang perempuan tidak mau kalah, ya, akhirnya Siti Zuleha mengundang para dayang-dayangnya, ya, mengundang para dayang-dayangnya. Lalu dayang-dayang itu dikasih apel dengan pisau, ya, satu-satu tuh dayang-dayang itu dikasih apel dengan pisau. Lalu disuruh ngupas apel itu, ya, ngupas apel itu. Ketika dayang-dayang itu mengupas apel, ya, lalu didatangkanlah Nabi Yusuf jalan, ya, jalan seperti foto model itu. Maka dayang-dayang itu terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf. Sampai apa? Sampai tangannya itu teriris oleh pisau itu tanpa terasa. Maka kata Jiloha, bagaimana saya yang tiap hari bertemu dengan Nabi Yusuf, dengan Yusuf, bagaimana tidak terpesona gitu. Inilah namanya perempuan yang tidak mau kalah, pastilah ada banyak alasan, ya, seperti itu. Artinya apa? Itulah rasa yang dirasakan ketika ruh kita lepas dari tubuh kita itu bagaikan dayang-dayang mengiris tangannya sendiri tanpa terasa. Mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketujuh, yaitu memohon ampunan setelah kematian. Wa maghfiratam ba'dal maut. Amalan manusia berhenti ketika meninggal, tetapi ia masih membutuhkan ampunan Allah
di alam kubur, dan pada hari kebangkitan. Makanya mohon maaf ya, ini bagi yang yang berbeda pendapat, kita kalau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu dengan ucapan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Begitu juga dalam sholat jenazah, ya, bacanya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Memohonkan ampun, ya, kepada ahli kubur agar diampuni dosa-dosanya. Jadi kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan mendapatkan ampunan ketika sudah meninggal dunia. Dari siapa? Tentunya dari anak cucunya, dari orang-orang yang masih hidup. Jadi kalau kita berdoa Allahumma gfir lahu warhamhu untuk almarhum, insya Allah almarhum akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Ya, wa maghfiratan ba'dal maut. Terlebih lagi bagi anak-anaknya yang memohonkan ampun, anak-anaknya, masya Allah, sungguh sangat bahagia sekali. Berikutnya adalah memohon kemudahan sakaratul maut. Awin alaina i sakaratul maut. Ya. Nabi Muhammad SAW sendiri merasakan beratnya sakaratul maut. Dalam riwayat beliau berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratul maut. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Nabi saja berdoa agar apa? Dimudahkan dalam sakaratul maut. Dalam sebuah kisah, dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ketika Nabi Israel, ya, Israel mencabut ruhnya kekasih kita Nabi Muhammad SAW, itu pelan-pelan sekali. Pelan-pelan sekali. Tetapi apa yang dirasakan oleh baginda Nabi? Begitu sakitnya. Sampai-sampai malaikat Jibril itu tidak mau melihat wajah Rasulullah. Sampai Rasulullah bertanya, wahai Jibril, kenapa engkau tidak mau melihat wajahku? Kata Rasulullah. Kurang baguskah aku? Kata Rasulullah. Apa jawab Jibril? Wahai Rasulullah, saya tidak tega melihat wajah engkau yang menahan sakitnya sakaratul maut. Bayangkan. Begitu pedihnya, begitu sakitnya kita dalam sakaratul maut. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma inni ala sakaratul maut. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Lalu Rasulullah bersabda bahwasanya, ya Allah, jangan engkau timpakan rasa sakit sakaratul maut ini kepada umatku. Umati, Masya Allah. Rasulullah begitu sayang kepada umatnya. Sampai mau meninggal dunia aja masih memikirkan umat. Itulah pedihnya sakaratul maut. Ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Nah, jadi ada dua cara kematian. Yang pertama adalah bagaikan rambut ditarik dari tepung. Sangat mudah sekali, tidak terasa. Tapi bagi orang yang durjana, mati merupakan derita. Sakitnya bagai duri dicabut dari sutra. Ini azab yang nyata. Jadi bagi orang yang durhaka, orang yang durjana, itu ketika sakaratul maut bagaikan duri ditarik dari sutra. Pasti susah, pasti akan sobek. Itulah sakitnya menahan sakaratul maut. Makanya selalu kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Jamaah yang dimulai Subhanahu wa taala, yang kesembilan, kita memohon keselamatan akhirat.
wa najatan minan nari wal afa 'indal hisab. Inilah puncak tujuan hidup seorang mukmin, selamat dari neraka dan memperoleh ampunan ketika dihisab. Jadi hikmah yang besar dari susunan doa ini sangat indah sekali, yaitu menggambarkan perjalanan hidup manusia secara utuh. Doa 1, 2, dan 3, dan 4 itu tentang masalah agama, jasad, akal, kehidupan dunia. Agama menjadikan keselamatan iman, jasad kesehatan, akal ilmu, kehidupan dunia rezeki yang berkah. Jadi 4 permohonan pertama dalam doa ini sesungguhnya menggambarkan rumus kebahagiaan hidup di dunia menurut Islam. Kenapa demikian? Iman yang selamat menenangkan hati. Jadi kalau iman kita itu selamat, kita beriman, pastilah hidup kita itu akan tenang, menenangkan hati. Ala bidzikri tatma'innul qulub. Bahwa orang yang senantiasa mengingat Allah itu hatinya akan tenang. Jadi orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang beriman, maka hatinya akan menjadi tenang. Lalu tubuh yang sehat menguatkan aktivitas. Jadi kalau kita sehat, walaupun tidak punya duit, tidak punya uang, itu ya masih tenang-tenang saja. Tapi ada uang, banyak rezeki, banyak uang. Tapi kalau sakit, mau makan ini pahit, mau minum itu pahit, ya nggak enak tidur, nggak enak jalan, dan lain sebagainya. Jadi tubuh yang sehat dapat menguatkan kita untuk beraktivitas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah ilmu yang bertambah akan menerangi jalan hidup. Jadi ilmu itu bagaikan cahaya yang menerangi kegelapan. Jadi orang yang berilmu ditaruh di mana saja pasti akan ini ya, akan hiduplah ya. Akan hidup, tidak akan susah hidupnya kalau orang yang berilmu. Berikutnya adalah rezeki yang berkah, mencukupi kebutuhan dan membawa ketentraman. Jadi doa yang 4 ini agama, jasad, akal, kehidupan, rumus agar hidup kita di dunia menjadi bahagia. Yang berikutnya adalah ketiga, menjelang wafat, saat wafat, setelah wafat. Menjelang wafat, taubat. Saat wafat, rahmat. Setelah wafat, ampunan. Masya Allah, kita di alam barzah akan mendapatkan nikmat kubur. Dan ini sampai kapan? Sampai dunia ini kiamat. Jadi umur manusia di alam kubur itu lebih lama daripada umur manusia di dunia ini. Ya, coba bayangkan, semenjak Nabi Adam alaihissalam, umatnya Nabi Adam itu di alam kubur dari ribuan tahun yang lalu. Sampai dengan sekarang masih berada di alam kubur. Belum pindah ke alam akhirat. Ya. Orang tua kita dulu, kakek nenek kita dulu, itu lebih panjang umurnya di alam kubur. Maka taubat sebelum mati, rahmat sebelum mati, rahmat ketika mati, wafat, ampunan setelah mati, itu menjadi bekal hidup bahagia di alam barzah. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, berikutnya yang terakhir yaitu permohonan hari akhir. Selamat dari neraka dan dimudahkan hisab. Kenapa dimudahkan hisab? Menurut satu riwayat bahwa berapa lama sih kita menunggu hisab itu? Itu 1 hari. 1 hari di akhirat. Tetapi 50.000 tahun hidup di dunia. Bayangkan. Perbandingannya itu 1 hari di akhirat, tapi 50.000 tahun di dunia. Jadi kita itu menunggu hisab itu kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau kita dimudahkan oleh Allah, menunggu yang begitu lama itu bahkan hanya 1 jam saja. Ya, hanya beberapa menit saja. Kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
yaitu ketika kita menunggu hisab. Ya. Saat dihisab, timbangan kita lebih banyak amal kebaikannya daripada amal buruknya. Masya Allah. Sungguh nikmat sekali. Lalu setelah itu baru kita ditempatkan nah, antara surga dan neraka. Maka kita untuk menghindari daripada siksa api neraka agar kita dimasukkan ke dalam surga. Wan najata minan nar wal afa hisab. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keselamatan dari api neraka dan maaf ketika hisab. Jamaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba memohon keselamatan dari neraka itu sesungguhnya ia sedang memohon kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Allah Subhanahu wa berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Jadi orang yang beruntung itu ketika dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, inilah doa yang paling paling sempurna menurut para ulama itu. Memohon kebahagiaan dunia, memohon kebahagiaan ketika hidup di alam barzah, dan memohon kebahagiaan ketika di akhirat. Maka dari itu, mari kita amalkan doa ini. Minimal sehari itu 5 kali. Kalaupun tidak bisa ya minimal sehari itu 1 kali. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habib alaina fi syakmat wa najib al indal hisab. Demikian Ustaz Khalis yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dunia, alam barzah, dan juga alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, jazakallah khairan. Sebuah doa yang lengkap tadi disampaikan oleh Ujai ya, Ustaz Jayadi, dan saya coba mencari doanya di internet dan alhamdulillah sudah tersajikan ya. Silakan yang ingin mengcopy. Ini memang doa yang disusun oleh para ulama saja, bukan dari Ya, Rasulullah, tapi bukan. intisarinya Disusun oleh adalah para ulama di internet intisarinya tetap berasal dari dari uh, Rasulullah. Rasulullah SAW. Misalkan doa keselamatan itu banyak sekali Rasulullah minta, sudah mengajarkan doa-doa untuk keselamatan. Ada juga doa afiat juga dalam doa zikir pagi kan ada juga yang uh, kita terbiasa membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Itu juga doa dari Rasulullah langsung dari lisan Nabi SAW. Dan tentang tadi dimudahkan hisab itu ya. Ada juga doa yang dari Rasulullah juga, Allahumma hasibni hisab yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dan ini terkumpul salah satu dalam doa yang disusun oleh para ulama. Dan alhamdulillah ini doa yang biasa juga saya bacakan Ustaz. Karena ini Ya, luar biasa ininya ya, terkumpul semua keinginan doa-doa kumpul. kita, eh, keselamatan, apa namanya, kesehatan, kemudian tambahnya ilmu, keberkahan rezeki gitu ya, dan tobat sebelum meninggal, setelah wafat, dan rahmat ketika wafat itu kan, kemudian ampunan dari Allah setelah wafat, dan juga dimudahkan ketika sakaratul maut. Karena ini sebagaimana tadi disebutkan, ketika sakaratul maut itu memang sebuah peristiwa besar saja, disebutnya Betul. kiamat kecilnya, kiamatnya individu itu ya, Namanya individu itu. gitu ya. Karena ada Ya, kiamat besar yaitu hancurnya alam semesta, tapi ada satu kiamat yang akan kita hadapi. Kita hanya sedang menunggu antrian gitu ya. Ya, betul. ya tidak tahu kapan antrian kita, tapi kita siapkan diri kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menghadapi kematian dengan husnul khatimah, dan itulah sesuatu yang bagi kita tentu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Silakan jamaah yang ingin bertanya, sharing mungkin ya, karena ini doa masing-masing tentu punya doa andalan ya, yang kata Ustadz jadi, ya kalau memang bisa dalam bahasa Arab, apalagi dari doa yang disebutkan oleh Rasulullah, alhamdulillah bagus itu. Bagus. Tapi kita, kalaupun memang terbatas pengetahuan kita, kita bisa menggunakan bahasa apapun saja, karena Allah As-Sami ya, Allah Maha mendengar dan Allah
tahu apa yang kita ingin, bahkan ketika kita eh, berbisik dalam hati pun Allah sangat tahu apa yang kita doakan gitu ya. Dan saya teringat dengan ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan tempat eh, yang paling dekat kepada Allah itu ketika sujud saja. Dan itu Betul. dibolehkan kita berdoa nih. Apakah boleh saat ketika di luar sholat gitu ya kita berdoa dengan sujud gitu. Maksudnya tidak dalam ritual sholat, tapi kita sedang biasa, tapi ingin lebih mantap dengan posisi sujud, ataukah lebih baik dengan cara mengangkat tangan, Ustaz? Itu bagaimana pandangan Ustaz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita ketahui bahwa mengetuk pintu langit tetapi dari bumi. Artinya ketika kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ke bumi dulu. Hmm. Sesuatu yang paling dimuliakan oleh manusia yaitu kepala. Ketika ingin dekat dengan Allah, maka harus sujud, ditempelkan di tanah, bayangkan. Barulah terketuk pintu langit. Ya. Tetapi di sini ada beberapa macam sujud. Ya. Yang pertama adalah sujud dalam sholat. Itu pasti itu sujud dalam sholat. Yang kedua ada Syukur ya. sujud sahwi, ada sujud syukur, ada sujud ayat-ayat sajadah itu, Tilawah. sujud tilawah. Itu yang saya tahu itu hanya itu aja sujud itu. Sujud dalam sholat, sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi. Sujud sholat sudah jelas, ya. Sujud sahwi ketika lupa dalam sholat itulah, ya. Yang ketiga sujud tilawah ketika kita melewati sujud ayat-ayat sajadah, ya. Yang keempat sujud syukur. Nah, mungkin ya ketika kita sujud syukur di situ kita berbanyak doa. Ya, bisa. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak lalu mendapatkan kebahagiaan lalu kita sujud, maka disitulah di sambil kita sujud syukur kita banyak doa di situ. Mungkin istilahnya istilahnya itu sama juga sebenarnya dengan mengangkat tangan juga sama. Tapi kata Allah, apabila ingin dekat denganku, ya udah, anggota tubuh yang mulia itu dulu, direndahkan dulu, baru Allah akan cepat merespon gitu. Jadi memang yang paling itu adalah ketika kita sujud. Makanya banyak orang mengamalkan ketika sujud di akhir itu, rokat terakhir itu, ya, yang kedua kali itu kadang-kadang lama sekali. Tetapi kalau dalam sholat berjamaah tidak boleh itu. Ya, saya itu sering mendapati makmum itu sujudnya sampai dengan eh, imam kalau dalam hitungan imam ya membaca Allahumma ini a'udzubika dan selanjutnya baru dia bangkit dari sujud. Itu sebenarnya tidak boleh, ya. Kalau dalam berjamaah gitu loh. Tapi kalau sholat Hmm. sendirian silakan mau berapa lama sujud itu sampai doser juga nggak apa-apa silakan. Tapi kalau dalam sholat berjamaah jangan sampai, ya, kita ketinggalan imam terlalu banyak itu, terlalu lama jangan sampai. Itu tidak boleh. Ya. Karena kita itu sudah yakin makmum itu nggak usah macam-macam sih sebenarnya makmum itu, ya. Nggak usah macam-macam. Sudah ada imam misalnya gitu loh. Jadi, tapi ada juga yang seperti itu. Yang menurut saya gitu loh. Atau kalau menurut yang lain ya, menurut pendapat saya itu tidak boleh lama-lama ketinggalan sama imam gitu loh. Itu mau menjelang salam baru bangun dari sujud. Itu Ustaz. Jadi ini juga bagus juga ketika malam hari ya mengangkat tangan ya. Jadi doa itu seperti itu. Jadi bisa dipilih tadi ya, antara dengan Dibilang. sujud, bisa juga dengan tengah tangan, tidak ada yang lebih utama. Tapi ya masing-masing Iya, punya cara. Yang penting ya memang cara sendiri. ada Betul. koneksi batinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sudah resen nih, Ustaz Selo nih.
Nah, ini silakan. Assalamualaikum, Ujai, Ustadz Waalaikumsalam. Jayadi dan Waalaikumsalam Ustadz warahmatullahi Khalis. wabarakatuh. Mantap ini bahas sujud ini. Usul dong, pekan depan bahas sujud boleh, menarik nih. Karena ada sujud, apa tadi? Sabar. Aja sujud syukur. Syukur. Ada sujud syukur, tapi nggak ada sujud taubat ya. Tidak ada. Tidak ada sih taubat. Iya. Saya belum, maksudnya Padahal, saya, iya, kalau boleh dibahas lebih detail, Ujai, minggu depan menarik itu. Maksudnya, bukankah kita harusnya lebih dekat kepada Allah ketika bertobat ya? Timbang betul. bersyukur. Orang sering lupa tuh. Orang sering lupa mensyukuri nikmat mungkin ya. Ya, Sehingga kebanyakan sehingga iya. Kalau tobat mau otomatis ingat Tuhan ya. Ingat betul. Allah gitu. Aduh, Ada saya sholat tobat tapinya. Jadi Ada tapi salat ada salat taubat. tobat. Iya, Iya. iya, iya, iya. Nah, coba tuh dibahas lebih detail tuh jatuh mau izin minggu depan. Menarik jadi tuh. Siap. temanya tentang taubat mungkin ya, lebih banyak Taubat. membahas Iya. tentang eh, Tobat antara tobat dan bersyukur itu gimana tuh, Ustaz Kalis? Masya Allah. Siap. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Barakallahu fikum. Iya. Assalamualaikum Masya warahmatullahi Allah. Waalaikumsalam. Sudah ditampung ya, insya Allah nih Iya. bisa, akan Iya. dilakukan materi tentang bagaimana mengkaitkan antara tobat dan sujud gitu ya, insya Allah ya. Betul. Silakan Teh Nadia dari Bandung. Syukron Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan kita itu diminta sering-sering minta sama Allah gitu ya. Ud'uni astajib lakum. Kalau nggak salah di dalam surat Ghafir. Nah, gimana kalau satu waktu kita itu mau minta tapi kayak ngerasa malu gitu isinya jadi minta ampun aja terus gitu dan ya hanya minta kebaikan dunia akhirat aja kayak gitu aja gitu. Satu waktu seperti itu gimana tuh Ustadz? Sementara kan kita disuruh minta aja sama Allah. Allah kan mau mengabulkan gitu. Malunya kenapa Teh Nadia? Malu karena banyak dosa gitu. Jadi kebanyakan itu kadang-kadang waduh, kebanyakan request nih gitu loh. Jadi istighfar aja isinya tuh kadang kayak gitu. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Nah, jadi gini, Mbak Ibu Nadia, atau Mbak atau Ibu ini? Bebas Ustaz. Oh iya, baik. Ya memang dalam kehidupan yang nyata juga kan kadangkala malu-malu kita meminta. Misalnya kepada orang tua kita, kepada seseorang, karena kebanyakan yang diminta gitu loh. Aku juga ada perasaan ya, Iya. sering ya karena dalam kehidupan sehari-hari juga kepada seseorang juga kita kadang-kala malu. Tetapi janganlah engkau malu kepada Allah, ya. Kan Allah kan bilang, seberapapun dosamu banyak seluas samudra, bagaikan langit dan bumi dosamu banyak, tapi kalau engkau meminta untuk diampuni, Allah akan mengampuni. Jadi kalau memang betul yang disampaikan oleh Mbak Nadia, kalau kita malu meminta sesuatu kepada Allah, cukuplah istighfar. Ya. Karena istighfar itu membuka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunlah kepada Allah. Kalau kita malu, memang malu meminta banyak kepada Allah karena banyak dosa, maka yang pertama dilakukan adalah betul yang disampaikan oleh Mbak Nadia. Sering beristighfar, ya Allah, mohon ampun. Karena dosa kita seluas samudra, bagikan langit dan bumi. Kalau Allah mengampuni, insya Allah akan datangkan rahmat. Dan rahmat itu akan diturunkan sesuai dengan kebutuhan manusia. Gitu. Demikian Mbak Nadia. Jadi nggak usah malu-malu, minta kepada Allah dan bertobat. Demikian.
Jazakallah khairan Ustaz. Allah tuh justru suka ya Sad ya dengan hambanya yang banyak meminta ya. Itu Ya, yang mungkin suka. membedakan Khalik sama makhluk ini antara Allah Ya, sebagai pencipta ya, Allah dengan kita sebagai manusia makhluknya. Biasanya kita kalau banyak orang minta ini agak ya. terganggu. Tapi malu-malu juga lah, wajar lah manusia. Malu gitu. Wajar lah manusia. Tapi Tapi Allah yang justru kuncinya satu itu ya, Ustaz, hmm, mohon ampun itu. hmm. Demikian. Ya. Silakan jamaah yang ingin sharing atau bertanya lagi. Ini mumpung masih satu pertanyaan terakhir ya sebagai penutup. Karena sudah jam 9, Masya Allah. Di saat kita untuk mempersiapkan diri masuk ke kematian ya, kecil yaitu tidur ya. Karena itu adalah Tidur. saat kita disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia Allah menggenggam jiwanya orang-orang yang mati gitu ya. Orang-orang yang tidur dan kemudian Allah mengembalikannya ketika bangun. Baik, kalau tidak ada, Alhamdulillah, Masyaallah, Jazakallah khairan, Ustaz Jayadi. Masya Allah ini mudah-mudahan eh, kita mendapatkan keberkahan ya, sebagaimana doa tadi yang disebutkan eh, sangat panjang, doa tentang keberkahan hidup ya, keberkahan rezeki dan berkah itu sangat luar biasa, dimensinya panjang, luas ya, Ustaz ya. Karena Betul. berkah ini ketika keluarga berkah tentu di sana ada banyak kebaikan-kebaikan ya. Ketika harta berkah, berkah juga ada kebaikan-kebaikan dan ketika usia kita berkah tentu panjang umur tapi banyak manfaatnya untuk orang lain. Dan inilah yang selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon tadi dipanjangkan umur, kemudian keselamatan, kesehatan dan semuanya adalah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa beramal soleh, menebar kebaikan untuk sesamanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi di malam hari ini dan menjadi bekal kita untuk melaksanakan menjalani kehidupan sehari-hari kita, baik yang bertugas di eh, sebagai perwira ya, sebagai tentara, sebagai prajurit gitu ya. Di lapangan tentu banyak hal yang menghadapi banyak tantangan, kesulitan-kesulitan di lapangan dan itu sebuah amanah dan dengan doa itulah sesungguhnya senjata yang paling utama yaitu silahul mukmin, senjatanya orang beriman karena hanya kepada Allah kita berlindung memohon pertolongannya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Alaikum wa wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.